Shalom my students, how are you today? Harapan Sir, anak-anak Sir, sehat, kuat, semangat untuk menjalani hari ini, bersukacita bersama dengan Sir belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk anak-anak Sir kelas 10 SMA. Anak-anak Sir, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Kami gunakan untuk belajar. Ajar dan bimbing kami Tuhan agar kami dapat memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Pakailah hidup kami ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk dapat memberitakan firman-Mu. Bapa yang baik, berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Kami mulai pembelajaran ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak Sir, mari persiapkan dirimu. Kita buka Alkitab kita. Ya. Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang telah saya bacakan buat anak-anak Sir. Mari kamu renungkan firman Tuhan ini, ya, dan lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Anak-anak Sir, inilah yang menjadi tema pelajaran kita, ya, kekayaan dan sukses dengan jalan pintas. Ya. Ya, ini adalah gambar, ya, di mana seseorang, ya, kalau dia sukses itu dia punya rumah, ya, punya uang, punya mobil, punya jabatan, kan gitu kan? Nah, jadi sekarang ini banyak orang, ya, untuk meraih, ya, kesuksesan itu dengan cara yang pintas, ya, karena mereka mengikuti, ya, dan percaya dengan ajaran palsu. Ya, mereka menganggap kalau orang yang sukses itu kalau dia kaya, kalau dia punya jabatan, ya, baik di pemerintahan atau di kantor-kantor swasta, ya. Inilah yang menyebabkan, ya, adanya pergeseran nilai-nilai di masyarakat, ya, yang sangat begitu menonjol sekali. Jadi kekayaan materi dan kesenangan badaniah, ya, hedonisme. Jadi kalau ukuran sekarang ini sukses itu kalau dia punya harta, punya kedudukan, ya. Jadi nilai-nilai itu juga lah yang ditunjukkan sebagai, ya, kelaziman lewat iklan di media massa dan bahkan juga oleh pemberitaan-pemberitaan tentang gaya hidup para selebritis di negara kita. Maka orang-orang pun berbondong-bondong meniru gaya itu. Ya, sebenarnya di sini kita perlu mengendalikan diri kita. Ya, perlu kita menguasai diri kita. Kita tidak tahu selebritis itu kehidupan dia yang sebenarnya. Tapi di dalam tayangan-tayangan di televisi, kita melihat bahwa selebritis itu hidupnya enak. Wah, begitu.
Jadi anak-anak Sir, kita tidak dapat meniru gaya hidup yang seperti itu. Tak salah juga sih menjadi orang kaya dan sukses. Tapi untuk meraih itu bukan dengan jalan pintas. Nah, orang mau menjadi kaya itu, ya, mau jadi sukses dengan jalan pintas itu, contohnya dia pergi ke dukun, ya, dia korupsi, dia mencuri, ya. Jadi seseorang ingin kaya dan sukses dengan jalan pintas, dia tidak menghiraukan nilai-nilai kekristenan itu, nilai-nilai yang ada di masyarakat di mana ia berada, tidak. Justru, ya, dia pengen hidup enak, hidup mewah, punya kedudukan, punya kekuasaan. Jadi itulah yang menjadi orientasi hidupnya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, orientasi kehidupan kita, kekayaan kita sebenarnya, ya, adalah, ya, ketika kita memiliki pengetahuan yang benar, hikmat yang benar daripada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi. Kolose 1 ayat 9 sampai 10. Di mana Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, ya, dia berdoa agar jemaat itu memiliki hikmat yang benar, ya. Kenapa? Dengan pengetahuan yang benar, maka praktek dalam kehidupan itu pun benar, ya. Kalau kita mendapatkan pengetahuan yang salah, maka prakteknya pun salah, bahkan menyesatkan dan dapat membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka. Nah, anak-anak Sir, di sini, ya, kita lihat, ya. Nah, orang cara-cara orang untuk meraih kesuksesan ini dia, ya, dengan jalan pintas itu, ya. Untuk maksud, ya, tersebut tidak jarang kita menemukan orang-orang yang bersedia mengambil jalan pintas, entah lewat korupsi, jualan narkoba, ya, dengan harga yang sangat mahal, ya, menyelundupkan narkoba dan barang-barang lainnya, bahkan ya menjual diri, ya. Sebenarnya ini yang harus kita jauhi, ya. Ini yang harus kita hindari dari kehidupan kita. Tak ada, ya, untuk menjadi orang kaya dan sukses itu tak ada dengan jalan yang pintas, tapi kita harus bekerja dengan gigih, belajar kita dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan, ya. Anak-anak Sir, nah, kita masuk kepada pembahasan kita, kedewasaan penuh dalam hubungan dengan orang lain. Kipling mengatakan, orang yang dewasa adalah orang yang bisa berbicara kepada rakyat kecil, namun tetap mempertahankan kebajikannya. Kalaupun ia bisa berjalan dengan raja-raja, hal itu tidak menjadikannya sombong dan berkepala besar. Nah, dalam sebuah perjalanan kampanyenya, ketika merasa lapar, ya, Presiden Obama tidak segan-segan berhenti di sebuah restoran hamburger, makanan siap saji yang dianggap sebagai makanan murah, ya. Jadi Presiden Barack Obama, ya, ia tidak segan-segan makan di tempat murahan seperti itu. Orang yang dewasa dan matang kepribadian dan pemikirannya pasti tidak akan canggung melakukan hal-hal yang di mata orang lain mungkin dianggap akan merendahkan derajat dan kedudukannya. Ia akan mampu memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Ia tidak kikuk bergaul dengan orang-orang kecil, termasuk mereka yang disingkirkan dan dilupakan masyarakat umum, ataupun berhadapan dengan orang-orang yang berjabatan tinggi. Nah, kita belajar dari masa hidupnya Yesus ketika dia ada di dunia ini. Ia makan juga di tempat yang sederhana. Ia pernah diundang oleh Simon, orang Farisi yang kaya, untuk makan di rumahnya. Kamu dapat baca dalam Lukas 7 ayat
36 sampai 50. Nah, di pihak lain juga, ia pun tidak segan-segan duduk dan makan di antara para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Markus 2 ayat 13 sampai 16. Nah, dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Seharusnya kita juga tidak boleh membeda-bedakan orang. Ya. Bahkan sebaliknya, ia berusaha mendekatkan diri dengan orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat, supaya mereka bisa diterima lagi oleh masyarakat dan dapat hidup seperti banyak orang lainnya. Nah, dalam surat Paulus, ya, Kolose, ya, dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, tentang pertumbuhan pribadi seorang Kristen, ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kolose 4 ayat 15. Dengan berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke arah Kristus. Kalau Kristus sendiri bersikap terbuka kepada siapapun, maka kita pun terpanggil untuk bersikap terbuka kepada orang lain. Ya, janganlah kita menjauhkan diri dari orang lain hanya karena mereka berbeda latar belakang, suku, agama, kelas sosial, warna kulit, dan lain-lain. Kedewasaan penuh yang kita lihat di dalam diri Yesus adalah kehidupan yang berfokus pada kepentingan orang lain demi kemuliaan Allah. Itulah yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 3-4. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Anak-anak Ser, ada tugas yang Ser sampaikan untuk anak-anak Ser. Ada 3. Bagi anak-anak Ser yang telah menyelesaikan tugas, segera kirim ke WA pribadi Ser. Dan hal-hal yang ingin anak-anak Ser tanyakan, WA-kan juga melalui WA pribadi Ser. Baik, anak-anak Ser, sampai di sini materi pembelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati.